Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapurnya Esti. Nah, pada video kali ini aku membuat kue lapis sagu mutiara. Ini rasanya enak, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Ini sangat cocok untuk ide jualan, isian snack box maupun untuk sajian saat ada acara keluarga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, boleh dong klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya juga agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, didihkan air secukupnya, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara, kemudian tambahkan pewarna merah agar warnanya makin terang. Ini opsional ya, bisa pakai bisa juga enggak. Kemudian aduk-aduk agar sagu mutiaranya tidak saling menempel. Lalu tutup dan masak selama 5 menit. Selama 5 menit ini tutupnya tidak boleh dibuka ya. Kemudian setelah 5 menit ini sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya. Ini bisa diaduk lagi agar sagu mutiaranya tidak saling menempel. Kemudian tutup lagi dan matikan kompornya. Lalu diamkan selama 30 menit. Dan selama 30 menit ini tutupnya tidak boleh dibuka ya. Setelah 30 menit ini sagu mutiaranya sudah mulai matang. Ini terlihat untuk putih-putihnya sudah mulai berkurang. Kemudian ini dididihkan lagi dan setelah mendidih dimasak selama 7 menit. Selama 7 menit tutupnya tidak boleh dibuka ya. Nah, setelah 7 menit dimasak, ini sagu mutiaranya sudah mengembang, tapi masih ada putih-putihnya sedikit. Ini diaduk-aduk agar sagu mutiaranya tidak saling menempel. Kemudian ini ditutup lagi dan matikan api kompornya. Setelah dimatikan, diamkan selama 15 menit agar sagu mutiaranya mengembang sempurna. Nah, setelah 15 menit didiamkan, ini sagu mutiaranya sudah mengembang dan matang sempurna. Ini bisa dilihat untuk putih-putihnya sudah tidak ada ya. Kemudian ini bisa langsung disaring. Setelah disaring, bisa disiram dengan air dingin agar sagu mutiaranya tidak mengembang lagi. Jika sudah, lanjut ke tahap selanjutnya. Siapkan wadah. Masukkan 200 gram tepung tapioka atau setara 20 sendok makan. Untuk ukuran per sendoknya munjung seperti ini. Kemudian 200 gram tepung terigu. Untuk ukuran per sendoknya seperti ini. Ini setara dengan 20 sendok makan. (220 gram gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan. Untuk ukuran per sendoknya adalah 15 gram. Kemudian seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam. Ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lanjut masukkan 900 ml santan. Ini dimasukkan secara bertahap. Untuk santannya, ini sebelumnya sudah saya masak agar nanti hasil kuenya lebih cantik dan lebih awet. Ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk santannya, aku masukin secara bertahap agar bahan-bahannya lebih cepat larut ya. Setelah santan dimasukin seluruhnya, lanjut aduk sampai semua bahan larut dan tidak ada yang bergerindil. Sebagai tips sebelumnya untuk tepungnya, diayak terlebih dahulu ya agar semua bahan cepat larut. Jika sudah, bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ini 300 ml, yang kedua juga 300 ml, kemudian yang terakhir 400 ml. Selanjutnya untuk adonan yang 300 ml, salah satunya saya beri warna kuning.
secukupnya saja sampai didapat warna yang diinginkan. Kemudian untuk adonan 400 ml, ini saya beri warna hijau, saya gunakan pasta pandan secukupnya. Nah, untuk yang 300 ml satunya ini tidak diberi pewarna. Ini saya campurkan dengan sagu mutiara yang sudah saya rebus tadi. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah, ini sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan cetakan. Ini saya siapkan cetakan mawar, ukuran diameternya 5,5 cm. Kemudian ini diolesi dengan minyak tipis-tipis saja. Dan untuk mengolesinya harus benar-benar merata ya, agar nantinya kue tidak lengket ke dalam cetakan. Nah, jika sudah, lanjutkan hal yang sama sampai semua selesai. Jika semua sudah diolesi dengan minyak, lanjut masukkan isian untuk adonan dengan sagu mutiara. Ini secukupnya. Nah, ratakan bagian atasnya. Nah, seperti ini. Lanjut sampai semua cetakan terisi dengan adonan. Setelah semua cetakan terisi, ini lanjut dengan mengukus adonan. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan atau klakat. Ini airnya sudah saya didihkan terlebih dahulu. Kemudian tata cetakan di atas kukusan seperti ini. Jika sudah, ini dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, ini sudah bisa ditimpa dengan adonan selanjutnya. Masukkan adonan warna kuning sampai terisi agak penuh. Nah, seperti ini. Lanjut sampai semua cetakan terisi dengan adonan warna kuning. Jika sudah, lanjut dikukus lagi selama 15 menit atau sampai adonan warna kuningnya benar-benar set. Nah, setelah 15 menit, ini adonan warna kuningnya sudah set. Lanjut masukkan adonan warna hijau sampai cetakan benar-benar terisi penuh dengan adonan. Nah, ini diulangi sampai semua cetakan terisi dengan adonan ya. Nah, jika sudah, lanjut dikukus lagi selama 25 menit atau sampai kuenya benar-benar matang. Nah, setelah 25 menit dikukus, ini kuenya sudah matang. Bisa dilihat ya, untuk kuenya sudah set. Kemudian diangkat dan diamkan sampai kuenya benar-benar dingin. Jika sisa adonannya masih ada, bisa dilanjut mengukus adonan untuk sisanya ya. Nah, ini kuenya sudah benar-benar dingin, sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, cukup ditekan-tekan di bagian pinggirnya seperti ini. Ini sangat mudah dikeluarkan dan tidak lengket di cetakan. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah cantiknya. Untuk perpaduan warnanya juga cantik. Untuk teksturnya, ini lembut, kenyal, lentur, dan tidak mudah hancur. Nah, ini dia untuk kuenya yang sudah dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini sangat cantik, jadi sangat cocok untuk ide jualan, isian snack box, dan untuk hantaran. Untuk total kue yang dihasilkan adalah 40 kue. Jadi kalau dijual ini sangat menguntungkan ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.